tidak ada satupun institusi sekarang yang independen. Semua adalah boneka. Boneka dari rezim boneka. Apa fungsinya ada Bawaslu kalau tidak ada fungsinya? Ini menunjukkan bahwa dia ingin menjadi pemain, dia ingin menjadi wasit, dia ingin menjadi pemenang. Sehingga untuk menghilangkan hantu, menghindari hantu yang menakut-nakuti dia itu, ya mau tidak mau berkuasa lagi. Dengan segala cara. Di bawah sebuah rezim boneka yang sudah merusak semua tatanan kenegaraan dan kebangsaan. Visi misi daripada kebangsaan itu Pancasila sebagai way of life. Ya saya kira tidak ada alasan untuk dia menyatu. Banyak masalah. Ya. Tapi kita hadapi. Selama kita masih berpegang teguh kepada negara hukum, kita akan hadapi dengan hukum. Di Indonesia ini sistem politiknya menjadi transaksional. Itu kan pendapat negatif. Pasti sistem politik transaksional itu ada sebabnya, ada akar masalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Marhaba. Habibana. Masya Allah. Sehat ya Bung Husin. Alhamdulillah walafiat. Barakum. Masya Allah. Kif halak? Sehat walafiat ya? Lama kita nggak jumpa ini. Ini kita jumpa suasana politik sangat memanas nih Beb. Ya. Gitu. Tapi ada satu yang luar biasa ya. Ya. Fenomena Anies ini, koalisi perubahan ya. Begitu dahsyat ya. Begitu dahsyat, luar biasa. Itu ada semacam suatu hal yang tadi mustahil ya. Ya. Menjadi kenyataan sehingga ini menjadi satu fenomena baru ya. Ya, rintangan demi rintangan, ya kan? Penggagalan demi penggagalan, cara-cara dengan segala macam cara ternyata Allah kasih lolos menjadi capres dan cawapres. Anies Baswedan dan Caimin. Mudah-mudahan ini menjadi pasangan yang barakah untuk Indonesia ke depan menuju perubahan yang lebih baik. Yang lebih baik tentunya. Lebih berdaulat, lebih bermartabat, ya kan? Lebih beradab. Lebih beradab. Ini kata adab ini yang kita butuhkan ini. Jadi kalau kita lihat dari hari ke hari ya, yang seperti yang Antum bilang tadi. Rintangan Anies ini baik partai pengusung ya, itu juga dahsyat juga ya, dengan segala macam cara tekanan-tekanan oleh rezim ya. Begitu dahsyatnya tekanan, tapi tetap mereka dengan istiqomah ya. Seorang Surya Paloh yang awal-awal mendukung itu tetap istiqomah, terakhir bergabungnya Gus Imin last minute ya. Itu juga bikin gempar politik ya. Gimana menurut Antum tuh? Ya bagus, ini memang karena ini kan kebenaran ya. Kebenaran, penggunaan akal sehat, hati nurani, dan kesadaran politik yang tinggi, politik kebangsaan yang tinggi. Karena sudah ada satu perasaan ruhaniyah kita yang punya kesadaran tinggi ini, bahwa Indonesia dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Ya, kalau dikatakan peradaban Indonesia, peradaban politiknya lagi turun jauh. Indeks demokrasi turun. Indeks demokrasi turun, ya kan. Kemudian konstruksi hukum rusak, konstruksi ekonomi rusak, konstruksi kebangsaan rusak semua, ya kan. Nah ini menjadi sebuah kesadaran, ya akhirnya terjadilah sebuah koalisi perubahan menuju Indonesia berubah yang lebih baik. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan. Walaupun rintangan silih berganti. Cara-cara untuk menggagalkan, cara-cara untuk intimidasi, itu mereka lakukan, tapi ternyata semuanya berjalan, kita bisa hadapi itu semua. Mudah-mudahan ini juga pasti terus kita waspada dan seksama, jangan sampai kecurangan yang mereka lakukan itu menghalangi kita untuk menang. Itu yang paling penting. Emang ada tanda-tanda kecurangan? Jelas. Itu sekarang permasalahan sampai sekarang belum selesai. Masalah DPT 54 juta, DPT bodong. Ternyata itu bukan isapan jempol, sebuah kenyataan. Tapi sampai sekarang KPU tidak bisa mempertanggungjawabkan dan tidak berubah. Ada orang yang umurnya 130 tahun, masa ada? Orang calon pemilih 130, ada yang belum lahir, ya kan? Ada kartu keluarga dipakai 1000 orang, ya kan? Banyak sekali. Semua terakumulasi 54 juta. 4 juta DPT bodong, ya kan? Yang 2019 cuman 17 juta. Sekarang sudah 54 juta. Untuk apa itu?
Masya Allah. Tanda tanya besar. Sampai sekarang belum bisa diselesaikan. Iya, iya, iya. Partai politik pun mempermasalahkan takut. Nah, itu. Kenapa takut? Ya takut nanti diganggu kan. Oh. Gitu. Kan sedang berkuasa sekarang. Karena hampir semua ketua umum tersandra. Ya. Itu masalahnya kan? Iya, tersandra. Itulah Ini yang repotnya terjadi. ya. Ya, Sandra- tapi sandra mudah-mudahan politik kita ini. terus berjalan. Gitu. Jadi hampir semua tersandra sehingga apapun tidak bisa berbuat apa-apa ya. Iya. Tapi kalau kita lihat fenomena akhir-akhir ini Beb ya, apapun rekayasa ya, dari status quo ini satu demi satu rontok ya. Dari mulai kita lihat waktu itu KPK ya mau tersangka Anies, sampai hari pimpinan KPK juga jadi korban ya, jadi tersangka malah kan. Iya. Ganti lagi MK, kan sama juga kan, mengkondisikan dinasti, akhirnya dia juga jadi yang merusak pimpinan KPK atau pimpinan sendiri KPK atau pimpinan KPK, yang merusak MK juga pimpinan MK, jangan-jangan yang merusak KPU ini pimpinan KPU juga nih. Ya, Gimana makanya antum nih? ya terkendali karena ini orang apa namanya istilahnya tidak ada satupun institusi sekarang yang independen. Semua adalah boneka. Boneka dari rezim boneka. Nah, ini. Boneka dari rezim boneka. Jadi semua diatur. Gak ada istilahnya independen. Sekarang semuanya menunjukkan istilahnya kalau permainan sepak bola ini wasit ini sudah nggak netral lagi. Ya sudah berpihak kepada salah satu kelompok pemain. Jadi ini nggak fair, ya kan? Ya fenomenanya begitu dari perdebatan capres cawapres secara vulgar begitu menampakkan ketidaknetralan, ya kan? Betul. Kemudian dalam alat peraga kampanye, cara-cara kampanye, ya politik uang, sama sekali Bawaslu tidak punya fungsi. Yang fungsinya mestinya itu mengontrol dan menangkap, lalu kemudian mempermasalahkan secara hukum, diam saja. Apa fungsinya ada Bawaslu kalau tidak ada fungsinya? Ini menunjukkan bahwa dia ingin menjadi pemain, dia ingin menjadi wasit, dia ingin menjadi pemenang. Ya kan? Apakah rakyat harus berdiam diri, Beb? Oh, tidak bisa. Rakyat melihat sekarang ini. Rakyat ini sekarang kan melihat dan cerdas sekarang ini. Ya, jangan dialamatkan kalau terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan disalahkan rakyat. Salahkan Anda sendiri karena Anda memicu. Banyak sekali kan? Banyak sekali. Yang kita lihat saat ini kan bermunculan. Iya, tidak fair. Ya, jadi tadi itu ingin jadi pemain, ingin jadi wasit, ingin sekaligus ingin jadi pemenang. Ada apa sih Beb ini? Betulnya? Ya sebetulnya ini adalah sebuah ketakutan sebuah rezim yang telah berbuat dosa dan durjana. Sehingga perbuatan dosa dan durjana itu menjadi hantu dia sendiri. Sehingga untuk menghilangkan hantu, menghindari hantu yang menakut-nakuti dia itu, ya mau tidak mau harus berkuasa lagi. Dengan segala cara, entah itu dari bonekanya, entah itu dari apanya, yang penting supaya orang dia yang jadikan boneka itu menang. Apa dia tidak berpikir, sekarang kan banyak pendukung-pendukungnya kan sudah mengundurkan diri. Contoh seperti ketua apa namanya Andi Wijayanto ya, itu gubernur Remhanas, itu kan orang kepercayaannya itu sudah mengundurkan diri. Banyak tokoh-tokoh yang semuanya sudah mengundurkan diri dari rezim ini. Ini apakah mereka tidak berkaca? Ya sebetulnya ini beda politik. Ini ada kalau dulu menyatu itu satu bingkai antara rezim dengan PDIP kan gitu. Kolaborasi antara PDIP dengan rezim. Nah sekarang ini sudah sedikit berseberangan antara PDIP dengan rezim. Ya, yang beberapa yang mundur itu dari PDIP. Karena sudah beda maslahat. Tidak cocok lah begitu. Tapi mereka manakala ada satu hal yang cocok, mereka kumpul lagi. Iya, tapi sekarang sedang nggak cocok ini. Jadi sekarang rezim sedang ingin menjadi pemain sendiri, ya kan? Ingin menang sendiri, ingin berusaha untuk terus melanggengkan dia punya kekuasaan dengan cara-cara dia, ya itulah yang dilakukan untuk melestarikan dinasti, lagi membangun dinasti. Karena hanya dengan membangun dinasti, kedurjanaan dan dosa-dosa besar dia tidak akan terjangkau oleh hukum. Itu niatnya, rencananya begitu. Ya analisis kita begitu. Iya. Tapi apakah rakyat diam? Nah, tidak akan diam, rakyat akan bergerak, ya kan? Tentunya melalui sebuah pergerakan politik. Nah, dengan mudah-mudahan rakyat sekarang berpihak kepada
paslon 1, amin. Hmm. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kemenangan kepada rakyat untuk menuju Indonesia yang perubahan ke depan lebih Ini baik. contoh konkret, Beb ya. Ya. Contoh konkret kalau rakyat itu tidak diam, antum masuk di dunia politik. Nah, iya. Iya. Ya kan? Iya. Antum nyalek di wilayah Banten, Itu. DPR pusat kan. Iya. Ini kan salah satu bentuk perlawanan, Beb. Ya, makanya di antara motivasi daripada berdirinya Partai Umat untuk berjuang untuk di parlemen pada saat ini adalah karena dipicu oleh situasi kondisi Indonesia yang tidak baik-baik saja di bawah sebuah rezim boneka yang sudah merusak semua tatanan kenegaraan dan kebangsaan. Nah, ya, Profesor Amin Rais sudah membesarkan PAN dan lain-lain. Ya. Saya kira juga itu dari partai-partai yang pengusung seperti Nasdem, PKS, lalu kemudian PKB, itu ada sebuah kebersamaan kesadaran, ya, kesadaran berpolitik, kesadaran berbangsa bernegara yang sekarang tidak baik-baik saja. Indonesia harus segera diselamatkan. Kalau tidak, maka hancurlah Indonesia menjadi negaranya nggak hancur, nggak punah, tapi menjadi negara boneka. Jadi boneka. Permainan dunia. Tidak punya kemandirian politik. Itu yang kita jaga. Tidak punya kedaulatan. Itu yang terjadi. Ya, kita juga lihat bergabungnya antara NU dengan PKS-nya satu hal yang luar biasa juga. Oh ya, PKB selama ini kan mendikotomi antara seakan-akan PKB ini di satu lembah, PKS di lembah yang lain. Padahal punya visi agama, punya visi kebangsaan yang sama, kan gitu sebetulnya. Jadi sekarang ini jangankan perbedaan agama, perbedaan politik pun sebetulnya karena sudah ada jelas visi misinya adalah apa yang tertuang di dalam Undang Dasar 45, lalu kemudian di guidance atau di frame oleh sebuah visi misi daripada kebangsaan itu Pancasila sebagai way of life. Ya saya kira tidak ada alasan untuk tidak menyatu. Visi kebangsaan bisa menyatukan semua perbedaan. Ya, mungkin kalau kita lihat menyatunya ini kan gara-gara keprihatinan sosial yang luar biasa ya. Karena rezim ini kan kita merasakan betapa arogansi ya. Segala undang-undang dilabrak, konstitusi dilabrak, pelanggaran hukum, korupsi merajalela gitu. Mungkin keterpanggilan itu tadi yang membuat bersatunya umat ya. Ya, kaum Islam modernis dan kaum Islam tradisional sedang menyatu sekarang. Sedang menyatu. Untuk mengembalikan kedaulatan negara dan bangsa. Iya, sayang ya kita dengan misi menuju Indonesia perubahan yang lebih baik ke depan. Gitu ya. Insya Allah. Ya Allah, memang fenomena Anies ini yang begitu dahsyat ya. Dahsyat dalam arti hambatannya, tapi dukungan juga begitu dahsyat ya. Ya, luar biasa ya. Sampai saat ini kan kita lihat tadi mana Anies berkunjung. Gus Imin berkunjung, di situ orang berbondong-bondong ya. Tanpa pengkondisian. Tanpa kondisian. Tidak ada fasilitasi kendaraan untuk menuju tempat acara, nggak ada. Semua masing-masing. Karena memang tidak punya kan? Keterpanggilan. Keterpanggilan luar biasa ya. Ya luar biasa. Memang ya sudah harus diakhiri fenomena rezim ini sudah harus diakhiri ya. Karena banyak sekali hal-hal yang perlu dibenahi ya. Gitu. Kembali lagi ke debat capres dan cawapres. Ini kan sudah 2 kali nih, masih ada 3 kali lagi. Nah, menurut antum nih debat capres dan debat cawapres ini apa kira-kira yang antum dapatkan dari 2 debat ini buat proses ke depan ini? Ya sebetulnya acara debat capres, cawapres sebagaimana diselenggarakan juga di negara-negara maju, itu juga positif sebetulnya. Dari situ mengedukasi masyarakat bagaimana cara memilih seorang pemimpin, calon presidennya, bagaimana siapa yang berkualitas, siapa yang paling bertanggung jawab dan punya visi yang benar, ya kan sesuai dengan visi misi daripada bangsa itu. Saya kira penting ya. Tapi saya lihat yang untuk kemarin yang terjadi itu, debat pertama itu saya kira masih nature masih natural lah, ya kan. Sehingga orang mudah membedakan mana yang intelek, mana yang tidak intelek, mana yang emosion, mana yang bisa mengendalikan emosi, itu bisa menilai. Nah begitu yang kedua ini yang
banyak dengan situasi yang tidak kita sukai. Karena apa? Karena ada unsur banyak rekayasa. Ya, sebetulnya rekayasa sejak dari awal. Bahkan rekayasa pertama itu yang diupayakan dari rezim adalah supaya tidak ada debat capres-cawapres. Ya ini memang masalahnya ini kan kalau kita lihat kan ada 3 nih. Satu profesor, doktor, mantan menteri, bahkan sekarang masih menteri kan. Yang satu lagi apa namanya pimpinan partai, penanggota DPR dan segala macam. Yang satu lagi ini kan masih tamatan SMK. Kan gitu kan? Ya. Nah, jadi 3 ini berdebat jadi nggak nyambung, Beb. Lu tanah ya? Ya. Dikban lu antum nih. Bukan nggak nyambung, memang nggak nyambung karena dari segi wawasan dan pengalaman jauh antara langit dan sumur, ya kan? Ya. Tapi di situ ada rekayasa bahwa ternyata kemarin terindikasi banyak sekali dalam tanda kutip banyak sekali kritis dari masyarakat. Kenapa si Gibran wakil presiden dari Prabowo ini pakai alat-alat tertentu yang calon-calon lain tidak pakai alat itu, gitu kan? Sehingga mereka berspekulasi atau menuduh bahwa itu ada rekayasa, ada pengkondisian dari belakang, gitu kan? Ya kan? Supaya diatur pembicaraannya, kemudian jawabannya juga dikendalikan dari jauh, gitu kan? Dengan alat-alat teknologi itu. Nah, ini kan tidak fair seperti itu. Mestinya kalau pakai itu semua. Berarti itu merusak demokrasi. Merusak demokrasi. Itu namanya memang sebetulnya dia di bawah kapasitas. Tidak percaya dirian bahwa dia tidak akan bisa melawan orang yang sudah berpengalaman. Karena anak baru bau kencur lah istilahnya, bahasa Jawanya itu. Kenapa jadi wakil presiden? Sehingga ketika diuji secara intelektual kan grogi juga gitu kan. Nah, untuk menghindari itu ada skala cara bagaimana karena nggak bisa menghindar. Ya kan? Upaya-upaya untuk menggagalkan itu kan sudah lama. Tidak usah ada debat lagi. Diprotes masyarakat. Oke, debat capres-cawapres. Kalau bisa cawapres nggak usah, kan? Gagal juga. Ternyata terpaksa cawapres harus debat juga. Tapi akhirnya mempersiapkan perangkat-perangkat itu. Ya termasuk itu juga kan semacam pertanyaan-pertanyaan sudah materi pertanyaan itu kan seakan-akan sudah di style. Bagaimana supaya semangatnya itu semangat menjatuhkan orang. Oh, ternyata wawasan ini lebih tinggi dari wawasan itu. Buktinya singkatan ini dia nggak paham. Padahal bukan karena itu, ya kan? Bukan substansial itu. Kayak tedak cermat aja gitu kan. Ya, jadi ini tidak fair lah. Kita harapkan debat capres yang ketiga yang akan datang ini KPU supaya yang berkualitas lah, profesional. Jangan main seperti itu. Itu semakin menjelekkan, ya kan? Semakin menggali lubangnya sendiri sebetulnya. Ya kan? Karena dari awal KPU itu sudah dicurigai ya banyak hal-hal yang aneh-aneh. Emang KPU ini ya sudah banyak sekali cacatnya, ya kan? Semua perangkat-perangkat yang dibentuk oleh negara seperti KPU, Bawaslu, semua nggak jalan. Ya jadi kalau pelanggaran di mana-mana nggak pernah ditindak. Kalau perdebatan aja sudah dibikin hak seperti ini, kecurigaan masyarakat kan yang begitu luas, sudah kasat mata kan terlihat sekarang kan seperti ada perlengkapan pertambahan yang sudah dikoreksi Roy Suryo ya menyatakan bahwa itu kan ada alat-alat tambahan kan. Jadi ini apalagi yang ke depan nih, masalah hitung-hitungan, masalah DPT seperti yang bilang tadi, akan timbul banyak sekali masalah. Banyak masalah. Ya. Tapi kita hadapi, selama kita masih berpegang teguh kepada negara hukum, kita akan hadapi dengan hukum. Ya kan? Ya, kalau masyarakat mereka sudah katanya negara demokrasi itu kedaulatan di tangan rakyat. Tapi kalau rakyat sudah nggak diabaikan kedaulatannya, ya ini diktator atau apa ini kan gitu. Ini bukan negara diktator, ini negara demokrasi. Betul. Ya kan? Nah, ini harus kita perhatikan. Ya banyak sekali yang katakan kritik ya. Dari sana sini kan kritik kan ini kan sudah era keterbukaan ya. Jadi sudah tidak bisa lagi direkayasa ya. Ditutup-tutupi, dibikin skenario segala macam cara. Itu kan makin hari-hari makin terkuak keburukan ini gitu. Itu harus diteruskan. Itu kan pertanyaannya kan, Bib. Ya enggak lah, itu harus disudahi. Harus disudahi ya. Kalau bangsa ini tidak akan lebih terpuruk lagi, atau menjadi negara yang di bawah penjajahan
dari bangsa lain atau via lain, ya tidak boleh diteruskan. Ya, untuk mungkin memberikan Ya. semacam nasihat kepada KPU, kepada penyelenggara negara ini, agar mereka tuh harus ada rasa takutnya gitu loh. Kalau Ya. sekarang ini mereka seakan tidak ada yang ngawasin, padahal kan setiap detik kan ada yang ngawasin ya, Ya, apapun perilakunya ya. ya, Itu menurut antum tuh. ya. Jadi memang kita harapkan kepada pemerintah yang sedang berkuasa sekarang ini, berhentilah untuk berbuat yang tidak beradab dan tidak bermartabat. Kita sudah punya rel, yaitu adalah konstitusi. Kita sudah punya way of life, yaitu Pancasila. Lalu kita juga punya hati nurani. Kita sebagai bangsa yang beragama dan menjunjung nilai agama, maka hendaknya kita takutlah kepada Yang Maha Kuasa. Jangan sampai kita berbuat zalim, berbuat tidak adil, berbuat curang. Ini semuanya tetap akan terkuak, akan terbuka. Dan apabila yang dicurangi itu, yang dizalimi itu, mereka mengadu kepada Allah SWT dan mereka berjuang, insya Allah akan dimenangkan. Dan Anda semakin Anda berbuat curang, semakin tidak fair, semakin Anda menggali lubang sendiri untuk jatuh ke dalam lubang itu dan terkubur. Dan semakin dalam. Iya, semakin dalam. Ya. Berhentilah untuk berbuat curang. Berhentilah untuk berbuat tidak adil. Harus dilaksanakan dengan fair, dengan penuh objektivitas, sehingga masyarakat merasa keadilan hadir di dalam hati masyarakat. Tapi kalau ini tidak terjadi, ya sudah. Kita lihat mana yang akan terjadi dan kita akan, masyarakat akan berjuang menegakkan keadilan. Ya, kita berharap di akhir jabatan presiden ini kan meninggalkan legasi yang baik ya. Ya. Legasi yang baik itu karena kan mereka akan meninggalkan anak cucu ya ke depan ya, jadi menjadi catatan sejarah gitu ya. Kapan lagi mumpung masih ada waktu, Beb ya, masih ada waktu untuk bebenah diri ya, katakan selama ini ada hilaf, kan banyak contoh nih, contohnya seperti KPK sudah sudah terbongkar kan, kebobrokannya kan, di MK juga sudah terbongkar, sekarang muncul lagi di di BPK, Beb. Di BPK itu sekarang ada uang, Beb, 40 miliar, Beb, nggak tanggung-tanggung. Bayangkan Badan Pengawas Keuangan itu terjadi korupsi 40 miliar. Nah, apa yang kita bisa harapkan dari rezim ini? Nah, kalau BPK sendiri satu orang aja sudah bisa korupsi 40 miliar, kita bayangkan selama dia menjawab berapa uangnya dikorupsi. Ini kan contoh konkret, Beb. Iya. Ya, itu kan kasus BTS kan. Sebelumnya kan dia dikembalikan 27 miliar. Mari kembalikan lagi 40 miliar. Nah, menurut antum nih BPK itu harus diapakan dengan kondisi seperti ini? Ya, semua sudah ada aturannya, semua sudah ada undang-undangnya. Tinggal kan dari atas itu. Jadi sumber daripada kerusakan di birokrasi itu kan bukan terjadi pada lembaga itu sendiri atau birokrasi itu sendiri, tapi imbas dari semua begitu. Sesuatu yang efek domino gitu loh. Efek domino. Iya. Jadi ini nggak bisa disalahkan, tapi itu salah satu pelaksana negara yang memang sudah keluar dari rel-rel konstitusi. Sekali melanggar konstitusi pasti terus efeknya terus rusak semua. Dampaknya itu. Dampaknya masif. Jadi pada imam tadi ya. Iya. Lalu yang kedua adalah keteladanan. Kalau sudah menjadi pemimpin itu harus punya keteladanan. Dia harus bijak. Dia harus fair, dia harus objektif, ya kan. Tapi kalau sudah menunjukkan ketidakadilan, menunjukkan kezaliman, keangkuhan, kerakusan, ya sudah. Angkuh dan apa di bawah mengimbas ke bawah semua. Semua. Itu efek domino seperti itu. Ya. Itu siapa yang salah, Beb? Yang salah ya manusianya itu sendiri. Ya kan. Kenapa sama para pendiri bangsa dulu sudah dibikin sebuah konstitusi dasar negara yang begitu apik, begitu luar biasa, yang itu masih bisa berlaku untuk 10 sampai 50 tahun ke depan, masih on, masih in ya, masih bisa dipakai. Sekarang malah diamandemen, malah dirusak untuk kepentingan hajat daripada syahwatnya masing-masing. Bukankah yang salah itu anggota DPR, Beb? Mereka kan punya kewajiban 3 situ kan? Iya, pengawasan, budgeting dan sebagainya kan. Begitu ada kesalahan itu bukan DPR kan yang punya kewajiban mutlak kan? Enggak juga, tapi kan itu kan sistem politik ya. Sistem politik itu walaupun sudah ada undang-undang yang berlaku harus begini, harus begitu, tapi kan ada sebuah moralitas bangsa yang harus dipertahankan pribadi-pribadi itu. Kalau sudah nggak punya moral semua,
Walaupun peraturannya masih bagus, ya tetap aja diselewengkan. Iya. Iya. Efek domino tadi ya. Iya. Jadi tidak ada lagi kontrol ya. Iya, Di tidak DPR. kontrol. Dia sendiri sudah moralnya sudah rusak. Iya. Sehingga kemudian sistem politik, lalu kemudian undang-undang politik itu perlu direvisi, perlu diperbaiki. Iya. Seperti contohnya kalau kita kembali kepada kilas balik, kenapa kok di Indonesia ini sistem politiknya menjadi transaksional? Iya. Itu kan pendapat negatif. Pasti sistem politik transaksional itu ada sebabnya, ada akar masalahnya. Iya. Akar masalahnya adalah sistem politik yang tidak sehat, ya kan? Seperti kita pernah menanyakan kepada saudara calon paslon 1, Anies Baswedan, bagaimana ke depan partai politik itu? Dibilang gagasan, di antara gagasannya adalah semua partai politik harus diberikan budget oleh negara, harus diberikan anggaran oleh negara. Iya. Tapi ketat, ya. Tapi dia harus konsekuen. Jadi tidak ada lagi ceritanya partai karena nggak punya duit, dia harus nyalonkan kader-kadernya menjadi bupati, gubernur, ya, untuk korupsi, untuk mencari dana untuk partai. Nggak ada lagi itu, karena sudah dikasih budget kok. Iya. Tapi teraudit dengan baik, kan gitu. Tapi keras kalau melanggar, ya sudah, harus begitu. Di antaranya itu. Sistem yang salah. Iya, sistem itu. Masih mungkin nggak Beb dalam waktu dekat ini, ya, dalam waktu dekat ini kan tinggal beberapa bulan ya, menjelang Pilpres ini, ada nggak semacam yang kita bisa harapkan? Katakan rezimnya menyadari, contoh pemilunya harus jujur, KPU itu harus jujur, yang selama ini ada indikasi kuat KPU itu sudah mulai bermain api ya. Contoh yang debat kedua ini kan banyak indikasi itu masih mungkin nggak ada perubahan-perubahan dalam waktu dekat. Ya tergantung manusia itu. Tapi kita berkewajiban untuk menyuarakan. Iya. Berkewajiban kita untuk mengingatkan, untuk menyuarakan kebenaran, untuk menegur kezaliman, kecurangan dan segala macam. Adapun mereka laksana atau enggak itu kan pribadi dia bagaimana. Yang penting kita sebagai Iya, jangan salahkan rakyat kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Iya. Gara-gara lu juga yang memicu gitu loh. Betul. Gimana orang nggak mau fair, dia pengen jadi pemain, dia pengen jadi wasit, tapi pengen pemenang juga dia. Itu yang bikin repot ya. Lalu kemudian nanti kalau yang lawan itu kalah, nggak boleh ngomong, ya nggak bisa. Ini negara hukum. Negara hukum ya. Nah balik ke wasit tadi Beb, ini ada yang menarik nih. Kalau kita lihat dari koalisi perubahan, kan Anies ini kan membentuk tim, ya, tim 12. Nah, semacam pertandingan sepak bola ya. Jadi kalau lihat sambutan calon wakil presiden ya, itu kan menarik tuh. Apabila terjadi permainan ini, rakyat menonton. Apabila terjadi kecurangan, ya nanti kita lapor ke wasit, lapor ke FIFA katanya. Nah, apa sih tanda-tanda apa sih, Bib? Ya sebetulnya itu kalau kiasan itu kan. Contohan, padahal ya permainannya bukan permainan sepak bola, tapi mengadop sistem sepak bola, timnya itu, tim pemenangan itu, gitu loh. Ya FIFA-nya siapa itu? Iya kan? Bukankah kalau saya membaca itu ketidakpercayaan dengan rezim saat ini gitu loh. Ya, karena bisa wasit kita kan sudah jelas-jelas kan ada indikasi kuat tidak jujur kan. Ya. Enggak lah, kalau ini tetap hukum, kembali ke hukum. Kalau terjadi kecurangan atau apa, kita mesti lawan secara hukum. Ya hukum ya. Ya kan? Hukum. Itu semacam sindiran juga ya, kan? Iya, sindiran. Jadi kalau kalau kita ngadu ke ini kan nggak akan digubris kan? Kan kelihatan sekarang siapapun yang berseberangan dengan rezim kan apapun kan tidak akan diproses ya. Tapi sebaliknya begitu yang di seberang sana ya langsung diproses. Itulah. Itu yang terjadi kan? Iya, karena penyelenggaranya dia. Penyelenggara daripada kontestasi pemilu ini kan rejim. Tapi rejim ingin jadi pemain, ingin jadi wasit, sekaligus ingin jadi pemenang. Iya. Mungkin Beb sedikit tahu siap Beb buat rezim sekarang Beb. Apa yang antum sampaikan sebagai calon DPR dari Partai Umat, keprihatinan apa yang sama ini antum boleh harapan, mungkin masih ada harapan kita kan? Ya, harapan. Ya saya kira
kepada rezim yang sedang berkuasa, sebaiknya Anda sadar dengan apa yang sudah Anda lakukan, cara-cara yang tidak fair, kezaliman dan lain sebagainya. Kemudian ini pesta demokrasi 2024 ini agar dijadikan sebuah sejarah yang Anda lakukan dengan sejarah baik, gitu, fair, penyelenggaraan yang fair. Tapi kalau tidak dijalankan dengan fair, ya Anda nanti akan menanggung akibatnya sendiri. Anda menjadi catatan sejarah yang jelek di sepanjang sejarah manusia bangsa Indonesia dan bahkan di dunia, ya kan? Ya itulah kita harapkan para KPU, Bawaslu, MK dan sebagainya, Anda itu mendapatkan amanah itu dari rakyat untuk menjalankan konstitusi dengan baik, menjalankan hukum dengan baik. Yang memberikan mandat itu adalah rakyat. Kalau Anda khianat, ya Anda akan menemui akibatnya baik di dunia maupun di akhirat. Kita juga berharap dengan TNI Polri harus netral ya. Nah, iya. TNI Polri juga harus netral sebagai aparatur negara. Kan itu harapan rakyat ya. Ya. Baiklah, bisik-bisik politik kenegaraan dan ditambah tausiah ya oleh Habib Muhsin Alatas ini terasa belum cukup ya. Iya. Nanti episode berikutnya kita pertajam lagi. Ya, insya Allah. Akan semua Terima sehat kasih walafiat. doa. Terima kasih banyak waktunya. Ya. Insya Allah bermanfaat buat netizen daripada Khas dan Peace Channel ya. Ya. Dan jangan lupa ya, pilih satu ya, satu pasangan Anies Gus Imin dan satu juga Habib Muhsin Alatas sebagai caleg DPR RI Banten 1 ya. Jangan lupa Banten 1. Insya Allah bisa memperjuangkan nasib wilayah Banten yang harus berubah total ya. Dari Partai Umat. Dari Partai Umat, insya Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.